Oke, selamat datang teman-teman di video pembelajaran dan pembahasan mengenai soal 2 untuk UAS di materi WPLS. Oke, untuk teman-teman yang mungkin kemarin berhalangan hadir untuk ikut kelas pengganti, kita kemarin itu membahas salah dua soal, dan salah satunya ada soal 2 untuk WPLS untuk variabel moderasi, dan juga ada pembahasan mengenai soal 1 untuk diffuse, yaitu yang time series. Jadi di sini aku mau ngebahas tentang soal 2 UAS untuk WPLS. Oke, yang pertama kita baca soalnya dulu. Santoso sedang melakukan penelitian untuk mengetahui apakah kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas layanan, harga produk, dan kepercayaan konsumen dengan menggunakan loyalitas merek sebagai variabel moderasi. Nah, yang pertama kita harus identifikasi dulu ini variabel-variabel apa aja yang muncul. Yang pertama udah jelas, di paling atas itu ada variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, yaitu variabel kepuasan pelanggan. Setelah itu diikuti oleh variabel-variabel independen, yaitu ada kualitas layanan, harga produk, dan juga kepercayaan konsumen. Dan di sini diketahui juga secara langsung, yaitu variabel moderasinya, yaitu loyalitas merek. Dan data yang berhasil dikumpulkan oleh Santoso untuk mendukung penelitian ini terdapat pada file WPLS moderasi, atau teman-teman bisa download di file di tim starter. Jadi dengan nama soal 2 UAS WPLS. Jadi untuk data yang digunakan untuk soal ini berbeda dengan soal nomor 1. Ya teman-teman make sure untuk download dulu data Excel-nya untuk kita olah atau kita teliti di WPLS ini. Oke, yang diminta, yang pertama kita lakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan metode loading factor dan juga AVE atau average variance extracted. Setelah itu ada uji reliabilitas konstruk dengan menggunakan metode Cronbach alpha. Setelah itu dilakukan uji goodness of fit model menggunakan metode R-square, dan juga ada hipotesis langsung, hipotesis tidak langsung, dan juga kesimpulan dari hipotesis langsung dan juga tidak langsungnya. Oke, kita mulai dari, kita buka dulu aplikasi dari WPLS-nya. Untuk teman-teman dia bakal muncul tampilan seperti ini. Ini bisa diklik aja proceed to use software. Tapi misalkan dari softwarenya license udah habis, teman-teman bisa lihat di panduan aplikasi untuk WPLS untuk kita atur time date-nya. Jadi dia akan bisa reset lagi terkait dengan license-nya. Nah, dari sini tinggal diklik aja proceed to use software. Setelah itu dia bakal muncul tampilan step-step seperti ini. Oke, langkah pertama langsung diklik aja yang step 1 dan kita create project file karena kita mau bikin project yang baru gitu. Jadi di save aja di folder teman-teman dengan nama latihan soal 2 UAS WPLS. Ini disesuaikan aja sama nama teman-teman karena nantinya untuk outputnya ini nggak bakal dikumpulin. Jadi untuk nanti di UAS ataupun kuis ini nggak usah dikumpulin. Jadi ini cuma sebagai pedomannya aja gitu. Kalau udah tinggal di save. Nah, dia bakal muncul pop-up seperti ini. Ini diklik OK aja. Kita bakal balik lagi ke tampilan awal, yaitu tampilan step 1 sampai step 5. Nah, kalau udah nanti kita udah bikin project filenya, untuk step 2-nya kita kebuka. Ini bisa diklik. Dan di step 2 ini kita mau membaca data-data Excel yang bakal kita gunain di soal 2 WPLS ini. Ya, teman-teman bisa klik read from file dan cari data Excel yang teman-teman tadi udah download. Dengan nama soal 2 WPLS. Dan make sure untuk tipe filenya diubah ke all file, biar semua tipe file itu muncul. Karena untuk WPLS ini biasanya dia menggunakan Excel, berarti otomatis kita harus sesuaikan dengan extension yang dimiliki sama Excel, yaitu XLSX sama XLS. Jadi klik aja soal 2 latihan UAS. Nah, dia bakal muncul pop-up seperti ini. Ini bisa diklik OK aja. Nah, teman-teman bisa tunggu sampai muncul preview dari data yang digunakan. Ya, jadi memang agak lama, ini bisa sekitar 30 detik sampai 1 menit karena si WordPress ini sedang mengolah datanya. Gitu, dia sedang lagi ngebaca datanya. Jadi tunggu sampai muncul pop-up preview datanya. Jangan di-close, jangan diklik apa-apa dulu. Oke, dia bakal muncul preview pop-up dengan import wizard seperti ini. Nanti ini dia bakal preview datanya di bagian sini. Dia lagi creating preview. Kalau misalkan previewnya udah muncul, kita bisa klik next. Dan kita klik finish.
Nah, di sini dia bakal kasih lihat lagi preview terakhir untuk datanya. Untuk ini bisa diklik OK aja untuk continue. Dan kalau misalkan datanya udah benar, ya atau ini harusnya kita asumsikan udah benar, bisa diklik yes aja. Jadi klik OK, kita balik ke tampilan awal. Nah, di sini kita masuk ke step 3, yaitu pre-process data dari data yang kita miliki tadi. Atau ini kita mau standarisasi dari data yang dimiliki. Ya, jadi langsung diklik aja pre-process data. Jadi intinya si WordPress ini melakukan standarisasi terhadap angka-angka jadi ke satu pengukuran, jadi bisa diteliti atau bisa dibandingin antara variabel-variabel yang dimiliki. Bisa diklik OK, dia juga bisa diklik OK lagi untuk di close. Setelah itu bisa diklik yes. Nah, ini untuk step 1 sampai step 3 udah selesai. Kita lanjut ke step 4, yaitu kita bikin model dari variabel-variabel yang kita punya. Nah, kalau kita baca, di sini kan dia variabel moderasi. Berarti bakal ada arah atau link option atau moderating link option yang kita gunakan ke pengaruh hubungan variabel independen ke dependent. Tapi di sisi lain, si variabel moderasinya juga sebagai variabel independen. Jadi bakal ada pengaruh langsung dari variabel moderasinya ke variabel dependent. Oke. Tapi yang pertama kita bikin dulu variabel-variabel yang muncul di sini, mulai dari variabel dependent, independent, sampai variabel moderasinya. Yang pertama diklik latent variable option, terus klik create latent variable. Nah, kalau udah muncul kuning-kuning kayak gini, teman-teman bisa diklik canvas di salah satu yang kosong di putih-putih ini, diklik aja, dia bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk yang pertama, kita mau bikin KL. KL itu kualitas layanan. Dan make sure untuk nama variabelnya dirubah. Jadi disesuaikan aja sesuai kenyamanan teman-teman. Kalau di sini aku kasih nama KLAY karena dia kualitas layanan. Terus untuk indikatornya atau variabel indikator latennya, ini bisa diklik add aja untuk KL1 sampai KL3. Jadi sesuai dengan variabel yang kita bikin. Nah, kalau udah, kita klik save. Dia bakal muncul save latent variable setting, dia bakal muncul variabel seperti ini. Jadi jadi oval yang menandakan kalau ini variabel yang akan kita gunakan. Nah, kita lakuin hal yang sama terhadap semua variabel yang kita punya. Yang kedua itu ada HP atau harga produk, kita ganti aja HPRO. Terus kita add semua yang berkaitan dengan harga produk. Itu HP1 sampai HP3. Setelah itu diklik save dan save latent variable setting. Nah, kalau udah lanjut lagi ke variabel-variabel selanjutnya, di sini kita klik sampai muncul kuning, baru kita klik ke canvas. Terus ada KK, yaitu kepercayaan konsumen. Di sini aku ganti kasih tanda KK EP. Oke. Terus masukin KK1 sampai KK3 sebagai indikatornya. Setelah itu diklik save dan save latent variable setting. Nah, setelah itu ada variabel independen sama variabel moderasinya, lakukan dengan hal yang sama. Di sini ada LM, yaitu moderasinya. Kita ganti nama jadi LMER. Kita add semua yang berkaitan dengan loyalitas merek. Kalau udah diklik save dan save latent variable setting. Terus yang terakhir kita add untuk variabel dependentnya. Kita ganti jadi kepuasan pelanggan, jadi KPEL. Jadi add aja KP1 sampai KP3. Diklik save dan save latent variable setting. Nah, kalau udah begini, kita tinggal bikin hubungan antara variabel moderasi ataupun variabel independennya terhadap variabel dependent. Yang pertama kita mau bikin dulu pengaruh langsung dari variabel independen dan juga variabel moderasinya ke variabel independennya. Nah, di sini teman-teman bisa klik direct link option, ada di kanan, ya kiri atas, yaitu yang create direct link. Dan make sure teman-teman klik dari variabel yang awal atau variabel arahnya ke variabel targetnya. Di antara variabel independen ke variabel dependennya. Diklik lagi yang lain, di create direct link, harga produk ke kepuasan pelanggan, terus harga kepercayaan konsumen ke variabel independennya yaitu kepuasan pelanggan. Setelah itu yang terakhir jangan lupa untuk bikin direct link antara loyalitas merek ke variabel dependennya. Nah, karena ini variabel moderasi, pasti ada link yang merupakan moderasi.
Jadi teman-teman akan bikin dari moderating link option yang ada di atas, create moderating link, dan teman-teman bisa klik dari variabel moderasi yaitu loyalitas merek ke hubungan antara variabel independen ke dependent. Oke, diklik aja antara panah ini, jadi dia bakal muncul panah dengan gap-gap kayak gini, ada strip kayak gini, jadi yang lurus full kayak begini. Oke, kita bikin karena ini nggak diketahui dia moderasinya untuk variabel apa aja. Berarti kita asumsikan berarti variabel moderasinya memoderasi semuanya. Oke, ini bisa di-create directly. Loyalitas merek ke harga produk, create, dan juga yang terakhir ada loyalitas merek ke kepuasan atau kepercayaan konsumen. Oke, kalau udah, ini modelnya udah selesai, di make sure jangan sampai salah untuk arahnya. Kalau misalkan salah, antara link option-nya bisa diklik direct link option atau bisa di-delete semuanya, ataupun bisa di-edit nama variabelnya, ataupun di-delete variabelnya. Nah, kalau udah model selesai, teman-teman bisa klik model option di kiri atas, dan klik save model and close. Nah, dia dapat pop-up, modelnya sudah selesai dibuat, dan bakal muncul di bawah sini, terkait dengan model yang udah teman-teman buat. Nah, kalau udah, kita lanjut ke step 5. Di sini kita klik aja perform SEM analysis, atau si WPLS-nya bantu kita untuk analisis dari model yang udah kita buat. Nah, kalau udah muncul seperti ini, dia bakal muncul R-square berapa, p-value-nya berapa, untuk masing-masing hubungan antara variabelnya. Kalau udah, kita lakuin yang namanya analisis dari output yang kita punya. Yang pertama kita lihat, kita mau analisis atau uji validitas konstruk dengan menggunakan metode loading factor dan average variance extractor. Yang pertama kita cari dulu yang menggunakan loading factor. Caranya, diklik view di kiri atas, setelah itu klik view latent variable coefficient. Ini untuk output yang average variance extracted. Terus kita bikin output lagi yang loading factor, teman-teman bisa klik yang keempat, terus pilih yang view combine loadings and cross loadings. Jadi untuk cara gampangnya teman-teman bikin semua output dulu, keluarin dulu, nanti baru kita bikin kesimpulannya. Setelah itu di sini untuk hipotesis bisa klik view, terus bisa klik view path coefficient dan p-values, karena kita mau lihat p-values atau coefficient atau nilai signifikan dari hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependennya. Nah kalau udah, teman-teman bisa minimize semua untuk outputnya. Kita lihat dari yang paling atas. Di sini kita melakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan metode loading factor. Nah, kalau loading factor, teman-teman bisa pakai output yang awal, yaitu yang output indikator loadings, yang view combine loadings and cross loadings. Dan teman-teman bisa lihat angka yang di paling atas untuk masing-masing variabel. Nah, untuk loading factor, dia angka untuk sebagai indikator kalau ini valid atau enggak, yaitu angka 0,7. Jadi kalau misalkan nilai loading factornya itu di bawah 0,7, berarti dia tidak valid. Tapi kalau dia ada di atas atau sama dengan 0,7, dia sifatnya valid. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk yang variabel kualitas layanan, di sini ada 0,634, ada minus 0,062, dan ada yang terakhir 0,629. Nah, kalau kita lihat sekilas, dia semuanya ada di bawah 0,7. Berarti kita bisa bikin kesimpulan kalau semuanya tidak valid. Tapi untuk di ujian dan kuis, teman-teman harus jabarin semuanya untuk KL1-nya dia valid apa enggak, KL2-nya valid apa enggak, sampai ke KL3. Ataupun misalkan ada 4, ya berarti tulis sesuai dengan itu. Berarti kalau kita lihat kualitas layanan, dia tidak valid untuk ketiganya. Kita lanjut ke harga produk. Di sini untuk harga produk itu dia ada 0,48, ada 0,791, sama 0,507. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu yang ada di atas 0,7, yaitu yang HP2. Berarti untuk HP2-nya dia valid sendiri dan sisanya tidak valid. HP1 tidak valid, HP2 valid, HP3 tidak valid. Terus kita lanjut ke kepuasan konsumen. Di sini ada angka 0,758, ada minus 0,042, dan ada 0,763. Artinya untuk KK1 sama KK3 dia valid karena dia di atas 0,7, dan untuk KK2 dia ada di bawah 0,7, berarti dia tidak valid. Dan untuk yang loyalitas merek sama kepuasan pelanggan juga sama. Pokoknya untuk yang ada di atas 0,7 berarti dia valid, ada di bawah 0,7 berarti dia tidak valid. Gitu. Untuk kepuasan pelanggan nih semuanya ada di bawah 0,7 ya, berarti semuanya tidak valid. Berarti untuk yang loading factor kita udah selesai.
Teman-teman untuk output-nya bisa di-minimize aja, siapa tahu nanti bakal kepake lagi. Nah, kita balik lagi ke sini, kita pilih output yang view latent variable coefficient. Nah, di sini langsung kelihatan karena kita diminta untuk yang average variance extracted dari soal. Ya, teman-teman langsung ambil aja angka yang AVG VAR extract atau average variance extracted. Di sini kita bikin untuk masing-masing dari variabelnya. Dan ini untuk angka pembandingnya itu yaitu 0,5, bukan 0,7. Jadi jangan sampai kebalik. Oke, kalau kita lihat di sini ya angkanya itu semuanya ada di sekitar 0,37 sampai 0,39, alias ada di bawah 0,5. Berarti untuk uji validitas dari average variance extracted semuanya tidak valid karena ada di bawah 0,5. Berarti untuk yang loading construct dan juga AVE udah selesai yang nomor 1. Kita lanjut yang kedua. Kita mau melakukan uji reliabilitas konstruk dengan menggunakan Chromag Alpha. Nah, di output yang sama, di atasnya AVE tadi, ada yang namanya Chromag Alpha. Dan ini pembandingnya itu 0,7. Jadi kalau misalkan nilai Chromag Alpha-nya itu ada di bawah 0,7, berarti dia tidak reliable. Sebaliknya, kalau misalkan dia ada di atas 0,7, berarti dia reliable. Nah, kalau kita lihat di sini, semuanya itu ada di bawah 0,7, berarti kita bisa bikin kesimpulan kalau semuanya unreliable atau tidak reliable. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3, ada uji goodness of fit model menggunakan R-square. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, R-square-nya itu teman-teman langsung ambil angka aja yang ada di sana, karena cuma ada satu, yaitu 0,076, berarti angka itu yang bakal kita gunakan. Nah, untuk R-square ini sama kayak di SPSS, jadi kita mau lihat berapa sih persenan dari variabel independen yang bisa menjelaskan variabel independen itu. Jadi sesuai dengan modelnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini angkanya itu 0,076. Kalau kita jadiin persen itu 7,6%. Nah, jadi teman-teman bisa bikin kesimpulan. Besarnya variasi variabel dependennya, itu variabel kepuasan pelanggan yang mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen, yaitu variabel kualitas layanan, harga produk, dan kepercayaan konsumen dengan dimoderasi oleh loyalitas merek adalah sebesar 7,6% atau sesuai dengan R-square-nya. Sedangkan sisanya sebesar 92,4% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut atau 100 dikurang 7,6%. Gitu. Jadi tinggal dikurangin aja. Sesuaiin sama angka dari R-square-nya. Jadi untuk nomor 3 kita udah selesai, kita lanjut ke pengujian hipotesisnya. Untuk pengujian hipotesis kita pakai output yang terakhir, yang path coefficient dan p-value. Nah, untuk angkanya kita ambil yang bagian p-value-nya. Oke. Kita mau lihat pengaruh langsung antara variabel independen dengan variabel dependennya. Untuk variabel moderasi yang loyalitas merek kita nggak mau cari, karena kita cuma mau lihat pengaruh variabel independennya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk yang p-value dari kualitas layanan, yang pertama, yaitu 0,047, ada di bawah 0,05. Berarti untuk kesimpulannya, HA-nya diterima atau HA-nya tidak dapat ditolak. Oke, jadi teman-teman jangan lupa tulis dulu hipotesisnya, habis itu tulis p-value-nya berapa, kesimpulannya gimana, sampai ke kesimpulan akhirnya ditulis ulang. Karena kalau misalkan, sayang kalau misalkan teman-teman nggak tulis hipotesisnya, nilainya bakal kurang, karena ini masuk ke dalam penilaian. Dan ini dibikin untuk semua variabelnya. Kalau variabelnya ada 10, ya berarti bikin hipotesisnya ada 10. Berarti ada 20 total untuk H0 dan juga HA. Oke. Yang pertama ada 0,047, berarti HA-nya diterima. Berarti terdapat pengaruh signifikan secara langsung variabel kualitas layanan terhadap variabel kepercayaan pelanggan. Setelah itu ada variabel harga produk. Di sini untuk p-value-nya itu 0,052, berarti ada di atas 0,05. Artinya H0-nya diterima atau H0 tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, berarti tidak terdapat pengaruh signifikan secara langsung variabel harga produk terhadap variabel kepercayaan pelanggan. Setelah itu yang terakhir, variabel kepercayaan konsumen yaitu 0,199. Dia ada di atas 0,05. Berarti untuk HO-nya diterima atau HO tidak dapat ditolak. Kesimpulannya berarti tidak terdapat pengaruh signifikan secara langsung variasi variabel kepercayaan konsumen terhadap variabel kepercayaan pelanggan. Jadi sama nih seperti yang di SPSS ya. Jadi kita bikin hipotesis,
terus kita bikin kesimpulannya langsung dari p-value yang dikasih tahu dari outputnya. Nah, untuk yang hipotesis langsung sudah selesai, kita lanjut ke hipotesis tidak langsung. Nah, untuk hipotesis tidak langsung, teman-teman lihat variabel atau p-value yang ada kali ke variabel moderasinya. Jadi variabel independen dikali sama variabel moderasinya. Nah, kalau teman-teman bikin persamaan regresi di SPSS terkait dengan moderasi, kan pasti ada perkalian begini nih, kalau misalkan ada moderasi. Artinya kalau ada kali, berarti ada pengaruh dari variabel moderasi ke variabel independennya. Nah, kalau kita lihat angkanya, di sini ada 0,047, 0,28, sama 0,043. Nah, yang pertama jangan lupa bikin hipotesisnya dulu untuk masing-masing variabel independen. Yang H0-nya tidak terdapat pengaruh signifikan secara tidak langsung variasi variabel kualitas layanan terhadap variabel kepercayaan pelanggan atau variabel independen ke variabel dependen yang dimoderasi oleh loyalitas merek. Nah, kalau yang pengaruh langsung tadi kan hipotesis H0-nya itu tidak terdapat pengaruh signifikan secara langsung. Tapi kalau tidak langsung berarti tidak terdapat pengaruh signifikan secara tidak langsung. Nah, HA-nya juga sama, artinya sebaliknya. Terus kita bikin kesimpulan sesuai dengan p-value yang muncul. P-value yang muncul itu 0,047. Kita bandingkan sama 0,05, dia ada di bawah. Berarti untuk kesimpulannya HA-nya diterima atau HA tidak dapat ditolak. Dan untuk kesimpulannya terdapat pengaruh signifikan secara tidak langsung variasi variabel kualitas layanan terhadap variasi variabel kepercayaan pelanggan yang dimoderasi oleh loyalitas merek. Kalau misalkan kepanjangan, teman-teman bisa tulis aja terdapat pengaruh signifikan secara tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen yang dimoderasi oleh variabel moderasi. Jadi tulis kayak gitu aja kalau misalkan kepanjangan. Untuk harga produk juga sama, bikin hipotesis dan bikin p-value-nya berapa. Di sini p-value-nya itu 0,28, berarti dia H0-nya tidak dapat ditolak atau H0 diterima, yang artinya tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung. Terus yang untuk kepercayaan konsumen juga sama. Di sini untuk kepercayaan konsumen, dia p-value-nya itu 0,043, dia ada di bawah 0,05, berarti HA-nya atau H1-nya tidak diterima atau tidak dapat ditolak. Atau dalam kata lain, terdapat pengaruh signifikan secara tidak langsung variasi variabel kepercayaan konsumen terhadap variasi variabel kepercayaan pelanggan yang dimoderasi oleh loyalitas merek. Nah, berarti untuk nomor 5 sudah selesai. Yang keenam, kita diminta untuk bikin kesimpulan antara variabel langsung dan juga variabel tidak langsungnya. Atau hipotesis langsung dan juga hipotesis tidak langsungnya. Kita teman-teman bisa bikin tabel seperti ini. Yang di atas ada uji hipotesis langsung dan juga uji hipotesis tidak langsung. Terus di bagian kiri ada nama-nama variabel independennya, yaitu kualitas layanan, harga produk, dan juga kepercayaan konsumen. Nah, isinya apa? Isinya itu hasil dari hipotesisnya. Kalau misalkan di atas tadi pengaruh langsungnya untuk kualitas layanan signifikan atau terdapat pengaruh, berarti tulis aja terdapat pengaruh atau signifikan. Tapi kalau enggak, tulis saja tidak signifikan. Nah, kalau kita lihat di atas, untuk hipotesis langsung, kualitas layanan itu signifikan, dan hipotesis tidak langsungnya itu signifikan. Oke, berarti sama-sama signifikan, artinya terdapat pembagian sebesar 50%, 50%. Atau dengan kata lain, si loyalitas merek itu memoderasi sebagian, atau kuasi moderator pengaruh variabel kualitas layanan terhadap variasi variabel kepercayaan pelanggan. Artinya, yang terdapat 50% antara hipotesis pengaruh langsung dan juga pengaruh tidak langsungnya, atau sebagian. Nah, kalau yang harga produk, dua-duanya tidak signifikan, alias ada di atas 0,05. Oke, kalau begini artinya berarti di pengingat ini kita nggak bisa menentukan kalau si variabel moderasinya itu memiliki pengaruh secara tidak langsung ataupun pengaruh langsung atau enggak. Ya, atau dengan kata lain, kita cuma bisa berasumsi kalau si variabel moderasinya loyalitas merek berpotensi sebagai moderator atau homologizer pengaruh variabel harga produk terhadap variabel kepercayaan pelanggan. Terus yang terakhir, yang hipotesis langsungnya tidak signifikan dan hipotesis tidak langsungnya itu signifikan. Ini kebalik atau berbeda dengan yang di atasnya. Berarti kalau misalkan tidak langsung, dia nggak punya pengaruh secara langsung nih. Tapi dia punya hipotesis tidak langsungnya doang, pengaruh tidak langsungnya doang. Berarti dia benar-benar full lewat variabel moderasinya. Atau si variabel moderasinya memoderasi sempurna pengaruh variabel kepercayaan konsumen terhadap variabel kepercayaan pelanggan. Oke, berarti teman-teman jangan lupa bikin kesimpulan seperti ini, seperti tabel. Dan untuk nomor 6, kita udah selesai.
Berarti untuk pengerjaan untuk soal nomor 2 WPLS ini kita udah selesai. Intinya jangan lupa bikin hipotesis-hipotesisnya, kesimpulannya juga langsung dibikin seperti ini. Jangan lupa ditulis, karena ini bisa nambahin nilai. Selain itu untuk output yang digunakan untuk variabel moderasi itu cuma 3. Itu ada PET yang latent variable coefficient, terus ada yang loading factor, indikator loadings, and cross loadings, terus yang terakhir ada PET coefficient sama p-value. Oke, jadi outputnya bakal ada 3. Oke, sekian dari pembahasan soal untuk soal 2 WPLS UAS ini. Semoga teman-teman bisa paham terkait dengan pembahasan materi soal ini, dan good luck untuk kuis dan juga UASnya. Thank you.